bukan transparan tapi emang ngelihat jelas. Tapi semua orang 3 orang ngelihat jelas pas itu. Yang jelas itu apa namanya, gudang itu dikunci. yang jelas gudang itu Pak. Gudang itu dikunci. Dia ngejawab udah biasa karena dia udah mati ngebunuh anak saya. Percaya apa enggak? Anak. Oh berarti si kaki. Buat Horor tapi agak agak lucu juga, akhirnya juga ada lucunya. Ada Lucunya tuh apa namanya, diledeknya tuh kalau udah dia kompol gitu. Bayangin aja kompol. apa kira-kira apa ya? Ya itu paling tikus lah. Tikus ya. Ya mungkin. Bisa sambil ngerokok nggak? Oh boleh sok Payan mau ngopi sok mau rokok. Ini makan Payan. Kita teman-teman juga buat pelajaran juga buat teman-teman buat nggak sembarang gitu, matiin hewan. Mau dimanapun juga yang namanya tata krama itu harus di Gimana juga bangun. hewan juga makhluk hidup. Nah, gitu. Teman-teman, gua sambil makan biar agak enjoy juga waktu kita lanjut lagi. Terus selain pengalaman horor yang pernah Payan alamin di tempat kerja, sekarang kita bahas pengalaman horor di luar ranah pekerjaan. Nah, pernah nggak sih Payan ngalamin hal-hal mistis Di luar ya, ada kejadian dua kejadian sampai sekarang saya nggak bisa lupain. True story asli ini. Asli kejadian sama diri sendiri, sama istri. Udah nikah ya, udah nikah loh. Awal hati-hati buat teman-teman, Payan ini udah punya keluarga, Ya, punya buntut 2. punya buntut 2 juga. Alhamdulillah keren. Kejadian ini asli. Kejadian sama keluarga saya. Berarti keluarga saya, kejadian sama keluarga saya. Yang pertama, istri saya kan kerja di pabrik. Sekitar tahun 2013, 2014 lah kalau nggak salah. 2014 2013, 2014 kalau nggak salah tuh. Lupa lagi. di daerah mana tuh kata-kata? Masih daerah Purwakarta, pabriknya juga di Purwakarta, di garmen ya, Pabrik garmen. pabrik garmen di Purwakarta yang terbesar dulu. Ya. Ngalamin istri saya tuh pulangnya tuh lembur, keluar di pabriknya tuh jam 9 malam. Jam 9 malam. Jam 9 malam. Otomatis saya ngejemput. Saya berangkat di rumah tuh emang enggak jam 8 ya. Saya berangkat di rumah tuh pada maghrib. Pada maghrib. Karena satu emang mau ke rumah teman dulu ya di sana. Ke rumah teman dulu emang dekat. Jadi pulangnya tuh ngejemput tuh nggak terlalu jauh ke rumah teman dulu, kan bisa ngopi dulu gitu. Iya. Dibandingin di rumah gitu. Karena waktu itu belum punya anak. Nunggu aja di rumah teman. Di daerah rumah teman tuh dekat daerah pabrik. Iya. Jadi enak kan di mana mau jemput tuh dekat. Ya. Pada maghrib saya berangkat dari rumah. Emang kalau menuju menuju pabrik tuh ada jalan utama sebenarnya, jalan raya gede. Jalan utama. Cuman saya nggak tahu kenapa pengennya tuh jalan motong. Biar cepat. Nggak cepat juga sebenarnya mah. Mungkin lebih ke satu jalannya nggak terlalu rame. Biasanya kalau ke jalan utama jam segitu macet karena beberapa pabrik yang lain juga kan otomatis tuh macet. Jadi barengan Otomatis macet. Saya paling males lah. Semua orang paling males kalau kena macet. Pastilah. Pasti sih kena macet males. Saya lewat jalan motong. Bukan motong sebenarnya, masih sama aja jaraknya mah kalau ke sana sini juga. Cuman pengennya agak nyantai gitu ya. Lewat jalannya tuh jalan persawahan, semacam perhutani ya. Mungkin ada situnya juga di sana. Situ itu kayak apa namanya?
kalau disebut situ, kalau disebut waduk udah gede, terlalu gede ya waduk ya situ. Jadi penampungan air. Mungkin penampungan kayak air. Sri Baduga ya. Sri Baduga kan situ, Ya. situ bulat Ya. Kayak penampungan air buat jadi irigasi pengairan ke sawah. Di sana tuh. Buat ke sana jalan tuh. Memang jalan tuh. Sebenarnya jalannya emang saya juga tiap hari jalan sana. Emang posisinya nggak ada penerangan jalan utama, nggak ada jalan penerangan lampu. Karena posisi gelap, orang sawah, terus hutan. Nggak ada penerangan lah Iya, intinya. cuman penerangan dari motor yang lain gitu. Pikiran saya mah dah, kalau bis maghrib pada maghrib itu kalau belum jam 8 jam 10 mungkin masih rame jalan sana ini. Nggak tahu kenapa tuh pengen jalan sana dah. Tiba-tiba Tiba-tiba. Di sana tuh jalan tuh ada lapangan bola 2 biji. Di ujung sama di ujung. Di ujung sama di ujung lapangan bola. Gak tahu kenapa ya. Saya ngeliat tuh sebenarnya mah di depan tuh banyak kendaraan motor. Di depan Sebelum masuk lapang tuh ya, kelihatan banyak kendaraan motor. Sana tuh. Pas masuk lapang bola, perbatasan lapang bola tuh. Nggak tahu kenapa tuh motor yang dilihat di depan tuh sedikit pada hilang. Maksudnya Pada hilang motor. tadi posisi Tadi mungkin cuman kelihatan saya mungkin banyak motor. Nggak tahu mah nggak ada motor. posisi pas masuk Lapang. melapang. Lewat lapang. Kan pinggir jalan tuh ada lapang. Pas masuk lapang, Dia tuh di depan. saya posisi di paling belakang. Paling belakang, motor di depan sekitar ada 5 sampai 6 motor Di depan depan, paling jarak sekitar 20 meteran. 20 meteran. Oh itu motor karena kan motor tuh terang, belakangnya tuh ada lampu Pasti remnya lah nyala. posisi kan gelap, nggak ada penerangan tuh. Iya. Kalau lampu motor kan pasti kelihatan. Masuk, sentuh lewat lapang, ada pohon randu gede, mungkin 4 orang, 5 orang baru bisa kepeluk itu. Udah berarti dong. Deh, mungkin udah puluhan tahun. Pasti itu. Saya pakai motor Matic. Itu motor posisi saya masih ingat itu posisi itu saya tuh pakai 60 kecepatan Kecepatan 60. kurang lah 50-an kalau nggak salah. Itu motor jadi berat Posisi stabil jadi berat jadi pelan. Apa gara-gara pas Motor udah di depan udah nggak ada, baru berat langsung berat motor jadi pelan. Kecepatan tuh saya lihat tuh dari speedometer tuh jadi 20. Posisi gas mentok. Udah full padahal. Full. Yang lebih takutnya tuh ya di tangan tuh kayak yang ada duduk megang kayak gini nih. Kalau ngebonceng perempuan duduknya miring, terus pacarnya atau istrinya megang kayak gini, kerasa kan? Tapi hanya kerasa. Yang saya diuntungin tuh nggak bisa lihat kiri, kanan sama bawah. Fokus jadi fokus. Ya nggak tahu. Emang motor saya nggak ada spionan. Dari dulu saya pakai motor nggak pernah ada spionnya. Kagok. Saya mau lihat nengok ke kiri nggak bisa, nengok ke kanan nggak bisa. Hanya bisa lihat ke bawah. Ke bawah doang. Si motor berat. Kerasa tangan di sini tuh ya. Tapi nggak ada. Anjing, merinding gua, sumpah merinding. Tapi nggak ada. Pasti Tapi nggak ada. Kebayang nggak kalau bisa ngelihat ke sini tangannya ada tuh punya panjang anjrit. Makanin belokan nabrak kejebur sawah. Aduh. Sana mulai berat dari lapangan bola, kerasa ringan lagi di lapangan bola yang kedua. Kebayang nggak posisi gas lagi udah mentok, langsung nyebret depan tuh belokan. Saya aja hampir terjun ke sawah kalau nggak keburu ngerem.
soalnya langsung motor tuh. Bisa-bisa celaka juga. Ya mungkin ya kalau masuk ke sawah ya, Kalau nggak kurang fokus itu. kalau takut, kalau takut sih pasti ada ya. Kalau nggak dibarengin sama tenang gitu ya, mungkin masuk itu kebluk ke rem. Saya lihat ke belakang, saya tuh ngomong gitu langsung pas ngeliat ke belakang teh, enak aja naik ojek gak bayar anjir. Sampai kepikiran. Lalu ngilangin rasa takut. Saya pikir aja langsung ngomong sendiri, enak aja udah naik motor gua ojek turun gak bayar lagi, mau naik gak ngomong, turun gak ngomong. Dia takut ya ke sana ya, langsung perumahan banyak pemukiman jadi enak. Maksudnya bagusnya tuh supaya biar Nggak terlalu pikiran takut. biar pikiran kita takutnya enjoy. lah kalau ngelanjutin masih ketakutan, takutnya kan Takut bahaya nggak fokus juga. Nggak Apalagi fokus lagi juga. bawa motor, Di bawah motor. bawa kendaraan juga. Saya dari sana nggak ngomong ke istri, pulangnya langsung lewat jalan utama aja, nggak ngomong ke istri. Takut kayak gitu lagi. Takut kayak gitu, ngomong-ngomong ya udah 3-4 hari baru ngomong. Ya alhasil istri nggak bawa pulang jalan situ kalau pulang lembur malam dia. Ya, kecuali sore lah, kalau jam 5 masih enak dan terang. Gila. Dan emang kalau kebetulan saya tuh di sana punya teman daerah sana, nanyain juga, emang kebanyakan kayak gitu, rata-rata kayak gitu. Bahkan ada yang sampai celaka tuh masuk ke sawah. Soalnya habis lapang tuh lurus langsung belok tuh tajam. Yang Posisi gelap nggak kelihatan depan ada sawah. yang pasti bakal celaka itu ya posisi udah full tapi 20 km. Mentok, tapi speedometer jalan cuma 20. Cuma 20. Pas langsung ringan motor langsung. Udah kayak dilempar berarti. Nah, kalau nggak ke rem saya juga, itu juga hampir sih kalau nggak ke rem mah. Kalau jatuh mungkin ada yang nolong. Udah soalnya di belakang nggak ada di motor. Posisi kosong juga. Kosong itu posisi. Kok bisa? Mungkin teman-teman pernah ngalamin hal yang sama seperti Pak Ian ini. Kalau kalian pernah, coba komen di bawah. Terus setelah udah ngalamin hal yang mungkin menurut gue cukup ekstrim juga Pak Ian. Soalnya gue belum pernah, saya pun belum pernah ngalamin hal seperti itu. Setelah berarti kan setelah ngalamin hal itu beberapa hari baru ngomong juga ke istri. Nah, terus setelah itu apalagi sih pas selain ngalamin hal seperti itu ada lagi nggak sih? Ya habis ngomong sama istri tuh, yang jelas istri nggak mau jalan sana lagi kalau pulangnya malam. Pikiran saya mah ya, itu mah cuman halusinasi mungkin. Ya mungkin kan juga cuma tenang aja. Kalau ngejemput istri malam ya jangan sana lagi aja. Mama dari rumah juga jam 8 ya, sampai ke sana ya kalau emang posisinya lagi rame ya rame, gak ada apa-apa. Kurang biasa Aja, dan tiap hari juga pulang lewat bolak-balik buat sana. Saya cobain udah kejadian itu juga buat ke sana lagi besoknya. Belum nyerita ke istri besoknya lagi. Walaupun takut tapi jam 8 gak ada apa-apa. Oh biasa aja. Mungkin lagi Ya mungkin dia tuh mau pulang nggak ada ojek, mungkin numpang. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Jadi ya daripada jalan kan capek, ya numpang aja lah. Mungkin kayak gitu. Positifnya seperti itu. Terus hal mistis apa lagi sih yang pernah Pak Ian alami selain kalau menurut gua kayak masuk dunia lain ya. Tadinya ada banyak banget kendaraan, terus tiba-tiba hilang. Nggak tahu lihat, hanya penglihatan saya yang gimana gitu ya. Perasaan saya itu di depan kendaraan satu sekitar ada 4-6 motor. Tapi nggak tahu beloknya kemana, nggak mungkin sih. Di sini nggak ada gang, Terbang mungkin kiri kanan tuh kebun sama sawah. Belok kemana? Mungkin terbang kali. Terus apalagi selain itu Pak Ian? Kedua sampai sekarang nggak lupa. Yang tadi yang pertama itu kan. Iya. Udah punya anak. Satu udah punya anak. Pas anak pertama. Sekitar yang pertama tuh sekitar umur 3 tahun lah kalau nggak salah. 3 tahun. Ya 3 tahun kalau nggak salah.
sambil ngopi tapi ya. Yap. 3 tahun kalau nggak salah tuh umur anak tuh. Istri tuh diajak jalan-jalan sama keluarganya, sama keluarga istrinya. Sama keluarga istri saya, macam kayak ibunya gitu, mertua saya, sama mertua saya, sama saudaranya juga jalan-jalan ke daerah perkampungan. Terus saya Wisata ya, istri saya itu wisata sama keluarga mertua saya ke daerah Wanayasa. daerah Wanayasa. Tempatnya lupa lagi ya, tempatnya itu semacam kayak pemandian, tapi ada batu-batunya gitu ya. Oh, pernah dengar. Nah, si istri tuh pergi tuh sama rombongan tuh nyewa angkot. Yang ikut jalan-jalan tuh semuanya perempuan. Istri saya, mertua saya, saudara saya, sampai anak saya, dia kecilnya juga ya. Ingat, hanya mungkin yang cowoknya supir angkotnya aja ya, penuh pokoknya sekitar berapa 14 orang sampai 13 orang di sana. Berangkatnya mah aman. Pas pulangnya masih angkot yang sama ya, soalnya dicarter tuh angkot Ya, tuh, dibayar disewa lah. seharian, ya disewa. Dia tuh nggak tahu kenapa si supir angkot tuh pengen motong jalan, katanya ada jalan yang lebih dekat Biar cepat lah. biar mungkin. cepat sampai sini. Ya, ya tuh ngikutilah sama instingnya dia tuh ngomongnya tuh, instingnya dia. Bukannya motong jalan, tapi malah tersesat. Bukannya ngedeketin, malah ngejauhan. Niatnya pengen ngambil jalan alternatif Jalan pintas biar cepat. cepat, tapi malah semakin menjauh sampai si angkot tuh nembus ke kaki Gunung Burangrang. Gila. Malah pernah gitu tuh. mah. Malah tempatnya tuh lupa lagi lah, sampai ke apa namanya, ke kaki Gunung Burangrang. Kalau masalah Gunung Burangrang ya nggak usah ditanyain lah, nggak usah di Pernah. di Jawa Barat. Kalau Gunung Burangrang kalian pasti tahu mitosnya. Nah, Duh, kok jadi saya. Mungkin teman-teman pernah ngalamin juga. Pasti udah pada tahu lah Gunung Burangrang kayak gimana posisi di jalur Purwakarta. sebenarnya Gunung Burangrang itu sih Jawa Barat. Sebenarnya ke Subang juga ada, ke Bandung juga ada, ke Iya. Purwakarta juga ada. Tapi ini jalur Purwakarta. Jalur Purwakarta. Daerah Wanayasa pasti ada kaki Gunung Burangrangnya, daerah sananya, ke sebelah pelosoknya lagi juga. Setahu saya kalau kaki Gunung Burangrang di daerah Bandung itu emang udah ada jalannya, tempat wisata. Tapi untuk di daerah Purwakarta masih pelosok lah mungkin. Ada jalan kata istri tuh. Emang jalan masuk mobil, cuman jalannya tuh masih berbatu. Masih jalan batu emang. Nah, masuklah ke sana tuh si angkot tuh ke jalur itu. Untung di sana tuh ada yang lagi panen pisang sama singkong. Pinggir jalannya tuh ada kol buntung sama yang punya kebunnya berarti ya, Punya kebunnya. punya kebunnya. Ditanya, bang, ya kan pakai angkot otomatis heran si petani yang punya kebun. Heran, kok ada kendaraan ke sini, ya ke sana emang nggak ada lagi kampung, cuman kebun aja. Diberhentiin, ditanya mau pada kemana, mau pulang ke Purwakarta motong jalan. Kata si supir, nih cerita dari istri saya, kata si supir, untungnya dikasih tahu ke sana mah nggak ada jalan ke Purwakarta, buntu. Ke sana mah nggak ada jalan ke Purwakarta, buntu. Otomatis tuh yang dalam angkot tuh udah di perjalanan juga udah
pada marah sama supir angkot, Hmm. suruh balik lagi. Anak saya sampai nangis, semuanya pada nangis di dalam angkot tuh. Itu mah ini. Cuma nggak tahu tuh supir angkot kenapa jadi keras kepala ya, Ada berani. sampai keras kepala, dikasih tahu juga nggak dengar gitu ya. Sampai akhirnya ada warga yang punya pemilik kebun mungkin ya, yang lagi panen di sana tuh, diberhentiin. Dan udah diberhenti juga, si supir angkot masih kekeh, masih apa ya, nekat berarti ya, menuju jalur yang lurus ke sana. Otomatis yang dalam angkot tuh termasuk istri saya, keluarga saya gitu ya, yang lainnya juga pada turun, nebeng lah sama mobil kol buntung itu, Nebeng. nebeng karena nggak mau naik angkot itu, takut. Tadinya naik angkot. Tadinya naik angkot, Setelah kejadian pulang langsung naik kol buntung untung yang ditemuin. yang ditemuin itu, diantar sampai Wanayasa kota, mungkin situ Wanayasa, diantar sampai situ. Dan untungnya juga si angkotnya tuh nggak lama tuh ikutin di belakang, dan dia juga takut mungkin sendiri ya, Pastilah. takutnya mungkin sendiri. Dan akhirnya diajak naik lagi, ayo Bu naik katanya, tanggung jawab ya. Naik lagi lah, bener jalannya mah sekarang mah, pulangnya mah bener. Cuman di jalan tuh supir angkot tuh nanya, akhirnya jujur, dia tuh kayak sebelum pulang tuh kayak ada yang ngebisik, suara perempuan, suruh jangan ke sana, suruh jangan ke sana. Gila asli. Nah, istri udah ditelepon, nomor nggak aktif, orang di atas gunung, Pastilah. Sinyal jarang sinyal. Kalau bisa ditelepon-telepon tuh pas di Wanayasa kota, bisa ditelepon baru aktif, sampai nggak jawab juga, nangis. Itu saya telepon jam 10 malam, Malam. masih di Wanayasa. Sampailah ke rumah depan jalan, ke rumah tuh sampai jam setengah 12 malam sama anak. Saya marahin supir angkotnya, dia juga minta maaf akhirnya kan, kesalahan dia gini ya, udahlah namanya juga, ini yang penting selamat. Pulang, Bisa Istri- teledor, ya, sampai teledor. anak udah tidur, saya pangku, istri pulang langsung mandi, udah mandi sekitar jam 12, nggak tahu kenapa istri nangis, Istri pengen nangis. istri saya nangis, saya belum waktu itu belum tidur, karena saya juga kan lagi mandi juga, baru pun. Nah, saya juga pas kebetulan jadwal ngeronda jadi belum tidur, mau tidur juga nanggung ya. Karena besoknya harus kerja lagi. Biasa kerja, malamnya juga jam 1 terus ngeronda juga, jadwal ronda. Dia tuh nangis lagi tidur tuh. Saya nanya kenapa, nama anak saya namanya Kila. Jagaan si Kila, bahasa Sundanya. Kalau kata bahasa Sunda. Ada bahasa Indonesia, jagain si Kila, ada yang mau ngambil, ada yang mau ngambil. Anjing merinding bahasa. Terus Jagain si Kila, ada yang mau ngambil, sambil nunjuk ke pintu masuk rumah. Jagain si Kila, ayo nek ngambil, itu orang mah yang gede, tinggi gede. posisi malam Jumat, ya bener, posisi malam Jumat banget, posisi itu malam Jumat, asli gue lihat, posisi malam Jumat. Otomatis sekali ya, jadi takut nih, gimana nih. Untung gitu ya, dekat juga sama rumah mertua. Saya keluar rumah, jarak di rumah saya ke rumah mertua tuh paling jauh juga 10 meter, kurang lebih 20 meter lah, karena jalannya muter, harus muter jalannya, karena kehalangin rumah, kalau enggak bisa loncat juga. Keluar rumah baru juga 1 kaki saya udah merinding, takut kawan. Ketok rumah mertua, ketok, bangun, tanya sama mertua, ada apa ya? Si Nisa nangis, istri saya nangis.
tolong diliatin. Balik lagi, ya setila katanya, udah duluan. Pulang lagi takut lagi nih, sampai masuk rumah. Mertua saya datang, tanya kenapa? Ya mertua saya bukannya orang bisa juga ya, hanya orang biasa gitu ya, mungkin orang zaman dulu mah mungkin ya yang paham lah, paham gitu kan. Kenapa saya minta bantuan sama orang tua? Karena orang tua tuh pengalaman tuh lebih mantap dibandingin yang saya. Dia tuh, coba ambil air katanya, entah itu dibacain Al-Fatihah atau surat apa ya, langsung diminumin. Alhamdulillah sembuh, udah nggak nangis, tidur. Cuman saya bagian pagi masih kerasa itu pagi, masih kerasa pagi sampai kerja jam 3. Saya nggak sampai tidur, berangkat kerja jam 3 langsung, sambil was-was juga istri. Takut kenapa-napa juga. Ya tiba-tiba nggak jadi masalah ya. Saya setengah 4 saya berangkat, tepat gitu. Berat. Asli nggak bisa ngebayangin. Berat itu. Ini tempat apa ya? Mitis kayak gitu tuh, seolah-olah kayak nggak ada tapi ada. Mungkin ini mah Rasanya mungkin. Ini pelajaran aja ya. Kalau ke tempat manapun, hanya saran aja ya. Teman-teman nih, ada saran juga. Menurut saran saya, kalau ke tempat manapun, mau ke hutan, mau ke gunung, mau ke laut, mau ke sungai, mau ke rawa, sebelum masuk langkah baiknya ngucapin salam. Pasti itu. Ngucapin salam, walaupun nggak ada orang, wajiblah ngucapin salam. Kasih hadiah surat Al-Fatihah. Karena kenapa? Mungkin sama kita nggak kelihatannya nggak ada orang, tapi di sana tuh tempatnya mereka. Contohnya gini aja yang lebih ya, mungkin makhluk yang kasat mata ya, mungkin yang lebih praktis nih, yang lebih enak. Kalau kita namu ke rumah orang, masuk tanpa salam, marah nggak yang punya? Pasti marah. Sebaliknya juga gitu, di alam pasti dia juga datang ke rumah saya nggak ngucapin salam, ngacak-ngacak rumah saya, pasti marah. Maka baiknya gitu, lebih enaknya biar kita juga tenang. Benar, betul Pak ya. Pengalaman ya, bukan guruin, tapi lebih enaknya kayak gitu. Balik lagi ke omongan gue yang tadi, tata krama itu emang harus tata krama. Mungkin kita sebagai manusia nggak bisa gitu, mungkin nggak bisa, emang bukan mungkin, emang bener nggak bisa ngeliat hal-hal yang kasat mata, tapi setidaknya permisi atau tata krama itu harus. Menurut gue ini cerita yang true story horor yang emang benar-benar merinding juga, ekstrim lah menurut gue. Dan sekarang saya baru pertama kali dengar cerita dari Pak Ian ini. Oke, kalau gitu makasih buat Pak Ian udah mau cerita-cerita di sini. Mungkin di video berikutnya saya akan undang lagi Pak Ian di video-video berikutnya buat cerita-cerita true story horornya. Tapi masih banyak kan cerita-cerita banyak cerita pengalaman mah, mulai dari pengalaman di tempat kerja, misteri tempat kerja, tempat main. Yang paling enak betul kalau mistrinya lagi mancing di Jatiluhur. Nah, nanti kita akan undang lagi Pak Ian. Kalau yang udah tahu atau silsilahnya Waduk Jatiluhur, bisa lah. Nah, ini dia. Daerah mana Sedikit. Daerah Purwakarta. Daerah Purwakarta. Oke. Jadi waktu mancing saya. Oke, kalau gitu Pak, buat teman-teman, terima kasih udah nonton sampai akhir juga. Terima kasih juga buat Pak Ian. Makasih jadi. Terima kasih banyak sama Pak Ian udah mau ngeluangin waktunya buat bercerita di sini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Mungkin saya tutup sampai sekian videonya. See you in the next video. Peace.